Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Fatih El Firdaus. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sahabat Fatih El Firdaus rahimakumullah, salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah al-iman bil malaikah, beriman dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara para malaikat yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpinnya, seperti pemimpin muhajirin yaitu Abu Bakar dan Umar, pemimpin Ansar Sa'ad ibnu Ubadah dan Sa'ad Nurabi, pemimpin ahli bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an, para pemimpin Nabi dan Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pemimpin para malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Jibril disebutkan dalam Al-Quran 3 kali, dan salah satu nama Jibril alaihi salam adalah Ruhul Amin, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah As-Su'ara, nazala bihi nurul amin. Kenapa Jibril diberikan gelar Ruhul Amin, roh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa Jibril dengan sebutan ruh selalu dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Fajr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruh Al-Qudus? Kata para ulama, disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya roh. Karena tugas pertama dan paling utama dari Jibril adalah memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal oleh manusia ada 4, dan itu adalah para pemimpin-pemimpin para malaikat. Yang pertama adalah Jibril, yang kedua adalah Mikail, yang ketiga adalah Israfil, dan yang keempat adalah Malakul Maut, malaikat Israel. Ini pemimpin-pemimpin malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibril lah malaikatnya yang menguasai alam hati manusia. Jibril lah yang menguasainya, karena Jibril merupakan malaikat yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati manusia. Kalau kita bercerita tentang alam dunia, maka kita bercerita tentang Israfil, karena Israfil lah yang menurunkan hujan sehingga hiduplah seluruh alam di dunia ini. Karena waja'alna likulli syai'in hayyin, kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Karena itulah air sebagai sumber kehidupan. Kita hidup, binatang hidup, tumbuhan pun hidup karena air. Artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia, maka kita cerita tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang Israfil yang mencabut seluruh arwah manusia ketika tiupan trompet sangkala pertama dihidupkan. Semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau kita cerita tentang kematian, maka di sana ada Malakul Maut. Jadi masing-masing ada dimensinya, ada alamnya. Malaikat Jibril disebutkan dalam sebuah hadis Muhammad SAW yang ma'ruf, hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi SAW ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasulullah SAW. Ketika itu Umar radhiyallahu an meriwayatkan, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Sifatnya pakaiannya putih bersih. Kemudian yang kedua, rambutnya begitu hitam legam, rapi. Anehnya, tidak ada bekas perjalanan sama sekali pada diri orang tersebut, dan tidak ada satupun dari kami mengenal orang itu. Karena begini teman-teman, biasanya para sahabat Nabi kalau ada orang asing, biasanya dikenalkan oleh orang-orang yang ada di situ. Yang kenal biasanya dia mengatakan ini namanya Fulan bin Fulan, bani Fulan, dikenalkan kepada para sahabat supaya orang kenal. Tapi orang ini datang, tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang ada yang kenal, pasti akan mengenali. Maka aneh karena tidak ada bekas perjalanannya. Yang namanya padang pasir, gurun Sahara, angin debu di mana-mana, berterbangan. Baru berjalan di padang pasir sebentar saja, pakaian pasti sudah lusuh, kotor, berkeringat. Tapi orang ini kalau dikatakan orang jauh,
Kenapa tidak ada bekas syafarnya? Tidak ada bekas perjalanannya. Tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian rambutnya sangat rapi dan hitam. Orang ini tidak pakai sorban. Padahal sorban itu bagi orang Arab seperti sebuah kewajiban. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe and aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Karena sorban digunakan untuk melindungi dari dingin, dari panas, dari debu yang berterbangan. Dan memang sudah menjadi tradisi orang-orang Arab, ya pakai sorban. Lah, orang ini itu datang dengan tidak memakai sorban. Jadi ini aneh, sehingga wajahnya bisa dikenali. Ia sangat tampan, dan yang lebih mengherankan, orang ini, orang yang asing ini, langsung menemui Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi juga tidak menegur, hanya sekedar diam. Kemudian orang ini duduk dengan lututnya, dan lutut Nabi itu bertemu. Kemudian dengan tangan yang ia letakkan di paha Nabi, orang ini kemudian bertanya. Penampilannya rapi, seperti orang yang tolabul ilmi, mencari ilmu, tapi bahasanya kayak orang Badui, lugas dan cenderung tanpa banyak basa-basi. Karena apa? Yang mengucapkan ya Muhammad itu hanya orang-orang Badui. Tidak ada para sahabat yang berani langsung memanggil Rasulullah SAW itu dengan namanya. Tapi orang ini datang kemudian langsung bertanya dengan menyebut nama Muhammad. Kok sahabat Nabi selalu mengucapkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu sahabat Rasul, beradabnya mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau orang Badui itu, mereka teriak-teriak ya Muhammad. Lah, orang ini menggunakan bahasa orang seperti orang Badui. Kemudian dia mengatakan akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi SAW itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Nabi, pasti banyak tanya, dan pertanyaannya itu yang aneh-aneh. Sehingga kemudian ketika Nabi menjawab pertanyaan dari orang-orang Badui, itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat bertanya pada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang-orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang ini menggunakan bahasa Badui? Padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Badui, ini orang yang tolabul ilmi, orang yang punya ilmu, dan pertanyaannya berbobot. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Kapan kiamat? Dan apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Badui. Ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang lebih mencengangkan lagi, ketika orang yang bertanya ini, ketika kemudian sudah dijawab oleh Rasulullah pertanyaan yang ditanyakan, maka Rasulullah setelah menjawabnya dibalas lagi dengan mengatakan sodakta, kamu benar. Sungguh aneh, jarang orang kemudian bertanya malah kemudian membenarkan, seakan-akan ini hanya untuk mengetes. Makanya hadis tentang Jibril ini disebutkan oleh para ulama, kalau dalam Al-Quran itu namanya induk Al-Quran. Induk Quran adalah Al-Fatihah, disebut Ummul Kitab. Tapi kalau induknya hadis Jibril ini disebut sebagai induk hadis, karena seluruh ajaran Islam terangkum di dalam hadis ini. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepadaku? Sahabat mengatakan, hanya Rasulullah yang tahu, saya tidak tahu, Allahu a'lam. Kata Nabi Muhammad SAW, dialah Jibril yang datang kepada kalian, sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga menjelaskan risalah itu. Ramadan datang, murojaah bersama Rasul, tidak sekedar kemudian memberikan risalah, tapi juga murojaah risalah. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril datang 2 kali. Ikhwatal iman, di antara sifat-sifat Jibril itu yang pertama adalah al-ilmu. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa luas. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu sifat Jibril pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah syadidul quwwah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat, ketika Jibril menghancurkan negeri Syadun dengan satu sayapnya saja, ditancapkan ke negeri Syadun, dibelah, kemudian diangkatnya negeri itu sampai ke langit, kemudian dia dibalik dan dihempaskan lagi ke bumi, kemudian dihujani dengan meteor. Saking kuatnya Jibril. Bahkan kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum, pasti diutuslah Jibril alaihissalam. Lihat, ketika bicara tentang kaum Samud, siapa yang diutus? Jibril. Maka Jibril kemudian berteriak 1 kali teriakan,
tiba-tiba seluruh manusia yang ada di rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh. Jadi bangkai, satu tiupan semua mati, kaum Sam. Jadi Jibril itu punya kekuatan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, At-Tamkin, di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril alaihissalam. Tentu karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan At-Tamkin. Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati oleh seluruh para malaikat atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir adalah al-amanah. Jibril itu amanah. Ketika menyampaikan wahyu, maka Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya? Maksudnya Jibril itu tugasnya memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada para nabi dan rasul. Yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat. Ditambah atau dikurangi suka Jibril. Makanya Jibril itu orangnya amanah. Yang kedua, makna amanah itu tidak ada satupun syaitan yang bisa menambah dan mengurangi wahyu yang disampaikan Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita tahu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama, jin itu punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang akan diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Karena mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, Jibril juga punya kekuatan, sehingga iblis merasa heran kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit lagi. Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari kabar. Ada apa? Ada apa ini? Rupanya satu segerombolan utusan iblis itu, 7 jin itu, jin Usaibin, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang sholat membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin ini beriman kepada Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menyejukkan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ini diantara sifat-sifat Jibril yang luar biasa. Kali ini kita akan cerita tentang Jibril yang memiliki kaitan dengan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama kali dipanggil itu adalah malaikat Jibril. Makanya Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kamu harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi SAW adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, kuntum khairu ummah uhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul SAW. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka pertama kali yang suka setelah Allah Ta'ala adalah Jibril alaihissalam. Makanya Allah mengatakan di sini, aku mencintai fulan, wahai Jibril, cintai dia. Maka Jibril kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini memiliki faidah bahwa Jibril itu adalah alaqah, ada hubungan yang terkait dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Jibril itu juga ada hubungan dengan para nabi dan rasul yang diutus, juga kepada orang-orang soleh di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian hubungan Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, Jibril itu senantiasa membimbing Rasul. Terkadang Nabi Muhammad SAW ditanya tentang sesuatu, maka Nabi tidak bisa jawab, maka Rasul menanti jawaban dari Jibril. Seperti orang musyrik, orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab, kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang yang mengaku Nabi, macam mana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi di Madinah, sini saya berikan kamu soal, tanya kepada orang yang mengaku Nabi di Mekah itu. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia Nabi. Kalau tidak sanggup, maka dia bukanlah seorang Nabi. Kata orang musyrik, apa itu pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid. Bagaimana jawabannya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjebak di dalam gua yang sangat
menakjubkan kisahnya. Bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tentang ruh. Apa itu ruh? Maka senanglah orang-orang musyrik ini, karena dia yakin tidak mungkin dapat jawaban Nabi, karena tidak mungkin orang ini bisa menjawab, karena dia yakin tidak mungkin dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Sedang mereka sudah mendapatkan kunci jawabannya. Kemudian mereka ke Mekah untuk menjumpai Nabi. Sampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, "Ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tentang 3 persoalan. Kalau kamu bisa menjawab, engkau seorang nabi, kami beriman. Kalau engkau tidak bisa menjawab, kau ini nabi palsu, kami dustakan kenabianmu." Kata Nabi SAW, "Baik, saya akan jawab besok." Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tidak turun, lewat hari kedua Jibril tidak turun, 1 minggu Jibril juga tidak turun, 2 minggu, 3 minggu tak turun-turun, hampir 1 bulan Jibril tidak turun. Maka Nabi sudah sesak dadanya, sebab kalau tidak ada jawaban pasti orang-orang akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai tidak bisa menjawab. Memang Rasul tidak punya pengetahuan tentang persoalan itu. Rasul tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah 1 bulan. Kemudian menurunkan surat Al-Kahfi, menjelaskan tentang adanya soalan pertama. Dia adalah Zulkarnain. Dijelaskan dalam surat Al-Kahfi sejarah Zulkarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjebak dalam gua, itu adalah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan ya Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka membimbing Rasulullah dalam menjawab persoalan tadi. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. Tidak pernah membentuk dengan rupa orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan beralih rupa seperti sahabat Nabi yang namanya Dihyatul Qalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Qalbi. Orangnya tampan sekali, sangat tampan. Jadi Jibril kalau menemui Rasul pasti menyuprai Dihyah. Sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan. Heran Aisyah, kenapa lama sekali Rasul berbincang dengan Dihyah? Sehingga kemudian Rasul berdialog dengan Dihyah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Aku melihat engkau ini berada di depan Dihyatul Qalbi." Kemudian berbicara, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, "Ya Aisyah, itu bukan Dihyah, itu Jibril." Kata Rasul, "Engkau melihatnya?" Kata Rasulullah SAW, "Itu Jibril." Kata Rasul, "Kau melihatnya?" Kata Aisyah, "Ya, saya melihatnya dengan kedua mata saya." Ingat, tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak. Dalam hadis Umar tadi kan lagi berkumpul, tiba-tiba datanglah Jibril bertanya Islam, iman dan ihsan. Laki-laki banyak yang melihat, tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Karena engkau telah melihat Jibril, wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Karena engkau telah melihat Jibril, wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu." Maka setelah kemudian Aisyah tua, betul sebelum wafatnya Aisyah beliau buta. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk. Jadi Rasulullah SAW, jadi Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk Dihyatul Qalbi, dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya, karena Jibril tidak pernah turun dari istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman semua yang dirahmati Allah SWT, ketika peristiwa Isra Mi'raj yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah Jibril yang menemani Rasulullah SAW. Sampai beliau naik ke langit ke-7, Jibril menemani Rasul sampai diangkat ke Sidratul Muntaha oleh Allah SWT. Dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha.
hanya bisa sampai ke Baitul Ma'mur saja. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul bersama Jibril. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW hingga diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, yang mana kita tahu dakwah Rasulullah ditolak di kota Taif. Semua penduduk Taif melempari Rasulullah dengan batu, sampai Rasul lari jarak 1 mil meninggalkan daerah Taif dan masuk ke perkebunan di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan membawa malaikat penjaga bukit, dengan membawa malaikat penjaga bukit Taif. Kata Jibril, "Ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini, dia penjaga bukit Taif. Kalau kau perintahkan bukit Taif itu dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakannya." Maka Rasul mengatakan, "Tidak ya Jibril, jangan engkau lemparkan bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku seorang nabi." Lihat, Jibril alaihi salam membawa 2 malaikat penjaga bukit yang siap untuk melemparkan kepada penduduk Taif sebuah bukit. Bagaimana cintanya Jibril kepada Rasulullah, dan banyak lagi kisah antara Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian termasuk juga ada halaqah, ada hubungan yang erat antara Jibril dengan umat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi. Tidak, bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli amr. Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap malam Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita, umat Rasulullah SAW. Sampai jumlah malaikat-malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Allahu Akbar. Yang pun siapa? Jibril alaihissalam menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu menjadi malam terbaik dan menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ada hubungan yang erat antara Jibril dengan umat Islam. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril karena setiap tahun ia turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak 2 kali. Pertama di Gua Hira ketika beliau menerima wahyu yang pertama, dan kedua ketika di langit peristiwa Isra Mi'raj. Ada tugas lain Jibril. Contohnya, umpamanya kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah, orang ini orang mulia, maka orang yang menimbulkan ruh bukan malaikat ruh, bukan seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia, mani, 40 hari segumpal mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, sampai 4 bulan kemudian ditiupkan ruh oleh malaikat ruh. Kemudian dicatat rezekinya, dicatat amalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah tugas yang diberikan kepada malaikat yang memasukkan ruh. Tapi kalau yang dilahirkan ini adalah orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya ketika Maryam hendak dianugerahi Isa alaihissalam, yang memasukkan ruh, bukan malaikat yang ditugaskan yang biasa memasukkan ruh. Tidak, tapi Jibril turun langsung membawa ruh Nabi Isa, kemudian ditiupkan ke dalam rahimnya, jadilah janin Isa alaihissalam. Dan Jibril itu yang menghabarkan kabar gembira kepada siapapun yang punya anak mulia, seperti mengabarkan, memuliakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak, kemudian menghabarkan kabar gembira kepada Zakaria akan kelahiran Nabi Yahya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain, memasukkan ruh orang-orang yang mulia, memberikan kabar gembira akan kelahiran orang-orang yang mulia. Itu juga bagian dari tugas Jibril, teman-teman semua. Karena ini adalah orang mulia, tidak sembarangan diutus. Jibril langsung yang diutus. Khotal iman, inilah kisah Jibril ketika turun di dunia. Bagaimana keadaan Jibril di yaumul qiyamah, di akhirat kelak, teman-teman semua. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. 4 pemimpin malaikat ini tidak mati karena tiupan sangkakala, sehingga malaikat mau dipanggil oleh
Allah, siapa lagi yang tersisa? Maka malaikat maut menjawab, Jibril, Mikail, dan Israfil. Kata Allah, cabutlah nyawa mereka. Maka satu persatu dicabut. Lalu Allah mengatakan, siapa yang tersisa? Kata malaikat maut, saya, hambamu yang fakir, yang tersisa ya Rabb. Maka Allah mematikan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril. Dia tidak mati karena tiupan trompet sangkakala. Karena Jibril punya kekuatan yang luar biasa. Malaikat itu punya kekuatan. Bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat, dan semua manusia. Malaikat maut tidak bisa dikalahkan. Dialah yang mencabut nyawa semua makhluk, nyawa manusia, nyawa jin-jin, dan mencabut nyawa malaikat. Karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah, alam kematian. Wallahu alam bisawab. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat, semoga menambah pengetahuan kepada tugas para malaikat, terutama malaikat Jibril alaihi salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.